Nah, kalau kita bicara tentang Ramadan, tentang puasa, pasti mindset kita harus berpikir tentang makanan apa sih ya untuk persiapan kita puasa. Ini sedikit bertanya, kadang mungkin ada orang yang maaf dengan kondisi-kondisi tertentu tidak sanggup berpuasa. Contoh lah misalnya punya asam lambung, ada kiat-kiatnya nggak Ustaz supaya tetap bisa berpuasa gitu? Assalamualaikum, hai all, kembali lagi di channel Alal. Di episode ngopi spesial Ramadan kali ini, alhamdulillah saya berkesempatan lagi untuk berkunjung ke tempat kafenya Ustadz Febri. Sama Ustadz Febri. Wah, tapi Ramadan ini masih semangat banget nih, keras nih salamannya. Alhamdulillah. Ini kafe kebun ini suasananya nyaman sekali ya. Tapi ya insya Allah walaupun puasa tidak tergoda ya. Betul. Insya Allah. Cari suasananya yang adem juga ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Pembahasannya mengenai apa, ikutin terus, don't go anywhere. Oke, lanjut. Oke all, karena Ustadz Febri ini selain pendakwah, beliau juga ada usaha kuliner ya. Insya Allah. Dan juga beliau juga paham soal herbal. Insya Allah. Jadi saya mau tanya ini sama Ustadz, maaf Ustadz. Kalau di bulan puasa ini kira-kira tips-tips apa makanan apa yang mungkin bisa kita aman konsumsi, menambah tenaga atau mungkin apa yang mungkin jadi sunnah dari Rasul, apa yang bisa kita dapatkan dengan mudah sekarang Ustaz? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih sahabat sehat semuanya di bulan yang penuh berkah, Masya Allah. Ya, di semua makhluk yang Allah berikan rezeki, ya rezeki keimanan, dan tak lupa juga kepada kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa menikmati Ramadan tahun ini. Dan tidak semua orang bisa menikmati Ramadan. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang kuat tapi tidak bisa berpuasa. Maka termasuk kita bersyukur kepada Allah, kita adalah bagian orang yang terpilih oleh Allah. Nah, kalau kita bicara tentang Ramadan, tentang puasa, pasti mindset kita harus berpikir tentang makanan apa sih ya untuk persiapan kita puasa. Apalagi di sini kan orang berpuasa tapi khawatir kuat atau tidak, ya kan. Nah, maka di sini sebenarnya Islam memberikan aturan, ya. Islam itu mengajarkan kita dari tingkat nutrisi sampai sedetail mungkin, sekecil apapun dibahas. Nah, maka salah satu rahasia supaya kita tahan ketika Ramadan itu menjalani puasa, yang pertama sebelum kita masuk bab tentang makanan itu adalah niat. Niat puasa. Nah, niat puasa ini para ulama sepakat kita bisa melakukan niat ini di malam hari pas mau tidur. Ya, kenapa kita harus lakukan niat puasa itu pertama di malam hari ketika mau tidur? Ini supaya organ kita itu mengadakan persiapan. Ketika ada orang yang masalah pada pencernaannya, maka kelenjar getah bening kita, sel darah putih kita akan memerintahkan semua organ bahwa bos kita atau pimpinan kita akan puasa. Maka siapkan enzim untuk melindungi supaya dia tidak sakit. Gitu. Nah, yang kedua, supaya kita kuat juga berpuasa, sahur itu diakhirkan. Nah, jadi sahur itu bukan di awal, tapi sahur di akhir. Apa kata Nabi? Sebagaimana kalian baca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Artinya 15-20 menit. Ya. Nah, yang ketiga baru makanannya. Nah, makanannya kalau bisa ya satu makanan yang bisa lama dicerna. Nah, bisa daging, bisa ikan, ya bisa telur. Nah, ini bisa kita lakukan untuk apa? Nah, karena kalau makanan yang mudah dicerna, biasa orang yang jarang berpuasa ini nanti dia jam 7, jam 9 udah lapar. Nah, maka ketika makanan yang lama dicerna, ya daging misalnya bisa 6 jam sampai 8 jam baru tuntas. Nah, ikan juga sama, nanti telur juga ya bisa 4 sampai 5 jam. Tapi paling tidak ini adalah menjaga supaya nutrisi kita aman, serat yang dibutuhkan juga cukup, vitamin-vitamin juga cukup. Seperti ketika sahur itu ya. Ketika sahur. Nah, terus apa yang harus dihindarin? Nah, ini yang harus dihindarin ini. Ya, ketika sahur, ya orang yang terbiasa ngopi, ini porsi kopinya harus dikurangin nih. Karena apa? Kafein ini bisa mempengaruhi. Ya, selain dia mempengaruhi nanti detak jantung kita, makanya boleh minum kopi, ya tapi konsentrasinya itu dikurangi porsinya.
Ya, untuk apa? Supaya menghindari tadi ritme dari jantung yang tidak stabil. Yang kedua, slam muncul. Biasa orang-orang yang berpuasa itu nanti siang hari kan pengen kotorannya banyak. Nah, itu biasa pengaruh dari kafein, dari teh, ya, kopi segala macam. Ini harus dikurangi, bukan tidak boleh, tapi dikurangi porsinya. Nah, sama mengurangi juga gorengan. Nah, ini gorengan nih di waktu sahur ini juga kalau bisa kita kurangin, karena ini pasti akan membuat ketidaknyamanan. Nah, ketika menjalani puasanya di siang hari, jadi terasa kering, tenggorokan kita terasa kering. Minyak-minyaknya itu ya bikin minyak, jadi terasa kering. Nah, makanya ini sebaiknya ya kita kurangi. Ya, jadi bukan tidak boleh sama sekali. Nah, silakan, karena orang Indonesia itu selalu identik dengan gorengan. Ya, jadi terasa kalau nggak makan gorengan itu kayaknya belum makan, belum apa padahal gitu ya. Ya, makanya seperti itu. Makanya nih Ustaz, walaupun ini episode ngopinya nanti belakangan aja. Belakangan, betul. Ini seru banget nih. Oke, ikutin terus ya. Don't go anywhere. Stay tune. Waduh, seru banget nih Ustaz ya. Ustaz, maaf, ini sedikit bertanya. Kadang mungkin ada orang yang maaf dengan kondisi-kondisi tertentu tidak sanggup berpuasa. Contoh lah misalnya punya asam lambung. Ada kiat-kiatnya nggak Ustaz supaya tetap bisa berpuasa gitu? Ya, yang kiat-kiat untuk penderita asam lambung ini sebenarnya kita ngulang sedikit ya. Kiat-kiatnya itu tadi, yang pertama itu niatnya dulu. Niat untuk berpuasa di malam hari itu insya Allah akan luar biasa, akan baik. Nah, yang kedua ya, selain tadi makan daging yang karakternya bisa lama dicerna, juga dibarengi dengan unsur yang dingin. Makanya kebiasaan Nabi itu kalau makan daging pasti ada timun. Saya pikir air es teh. Wah, bukan, tapi karakter. Karakter. Yang mendinginkan. Jadi, karakter yang mendinginkan. Jadi bisa jus timun atau kita makan timun, acar timun. Nah, ini sangat baik. Jadi untuk membantu juga ya supaya panas dengan dingin. Makanya kalau buka puasa dengan kurma, biasa kurma itu digandeng juga dengan semangka atau melon. Jadi untuk supaya nggak kaget. Ya. Nah, maka penderita asam lambung tadi ketika dia makan daging, kalau hanya daging aja itu juga panas di perutnya. Ya, maka harus dibarengi dengan timun atau labu. Ya, ini juga cukup bagus untuk menjaga. Nah, ditambah lagi madu. Nah, sebagai nanti dia penutup, dia minum madu. Berarti maaf, ini sahurnya berarti ya? Ya, sahurnya dulu ya. Jadi madu untuk menjaga apa? Kalau dia ada luka-luka pada lambung, maka insya Allah berikan ya pertolongan sebagai asyifanya itu dari madu. Ya, jadi itu kita tidak perlu khawatir. Nah, terus bagaimana nanti kita menjaga semuanya? Nah, ini yang pasti tadi luruskan niat kita. Ini yang pertama. Luruskan niat kita berpuasa itu untuk apa? Jangan hanya sekedar berpuasa saya pengen sehat, sayang kita nggak dapat pahala yang lain. Ya, niatkan kita puasa itu untuk menjalankan perintah Allah. Jadi kita akan mendapatkan semuanya. Dapat kesehatan, dapat pahala, penggugur dosa, semuanya kita akan dapatkan. Nah, yang kedua, betul, pola makan kita. Ya, puasa itu pola makannya sudah baik, sudah terjaga. Ada waktu sahur, ada waktu buka. Ya, maka ini juga harus kita aplikasikan nanti setelah Ramadannya. Jadi keberhasilan kita bagaimana pola 1 bulan ini, ya kita bisa aplikasikan setelahnya. Nah, jadi siklusnya sudah baik. Nah, yang ketiga, ya jangan juga dendam ketika puasa. Ya, karena ini nanti air sahurnya banyak banget. Sahur atau bukannya khilaf gitu ya. Nah, ini juga bahaya. Ya, ini juga bahaya. Jadi tetap takarannya harus jelas. Ya, kuat atau tidak itu kembali lagi kepada mindset kita, karena biasa sugesti itu lebih dominan. Saya kesentil kayaknya nih. Ya, jadi kan ada orang bilang, saya kuat nggak? Ya pasti nggak kuat. Tapi ketika dia yakin saya akan kuat, maka insya Allah pasti Allah akan kuatkan. Kembali lagi bahwa prasangka Allah itu sama dengan prasangka kita. Jadi jangan kita berprasangka buruk kepada organ tubuh kita, maka berprasangka positif, insya Allah kita akan baik. Alhamdulillah, insya Allah. Wah, luar biasa Ustadz. Nih Ustadz, mungkin ada tips-tips buat teman-teman supaya tetap semangat apa Ustadz? Ya, tetap semangat dalam Ramadan. Yang pertama, ya, menjaga ibadah. Ya, menjaga ibadah kita, ya itu adalah bagian dari rihlahnya kita. Olahraganya umat Islam itu ketika Ramadan itu adalah ibadah. Ya, jadi salat malamnya, baca Al-Qur'annya, olahraga wajah itu dengan baca Al-Qur'an. Jadi berlomba-lomba kita untuk melakukan. Para ulama itu dalam Ramadan itu ada sehari 2 kali khatam. Maka Imam Syafi'i itu dalam Ramadan bisa 60 kali khatam baca Al-Qur'an. Nah, kita minimal punya target supaya kita semangat. Ya, kita ini kompetisi yang terbesar. Banyak orang-orang yang sudah mengadakan persiapan 3 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan. Tapi minimal kita bisa melakukan Ramadan ini dengan menguatkan dengan membaca Al-Quran. Nah, terus apa lagi? Ya tadi,
Jangan jadikan Ramadan ini sebagai ajang balas dendam. Saya ulangin lagi ya, jangan jadikan sebagai ajang balas dendam, karena sebenarnya tidak ada manfaat. Yang ada adalah rasa sakit kita, ya, yaitu kita hanya mengekang nafsu menahan makannya saja, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Ingat, puasa kita hari ini adalah investasi kita nanti. Ya, pengen sehat maka puasa, dan itu garansi. Semua makhluk yang Allah ciptakan dengan puasa hasilnya baik. Bahkan dalam kaidah kesehatan, kalau kalian mau diet yang paling baik adalah puasa. Karena setiap makhluk tadi melakukan puasa, semuanya keindahan itu muncul, keberkahan itu dapat, dan yang pasti orang yang rajin puasa itu dia akan panjang umur. Amin. Makanya itu yang harus kita tanam, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini luar biasa. Intinya dari berpuasa dengan niat yang lurus, dengan kondisi apapun kita, insya Allah badan tetap kuat ya. Betul. Insya Allah. Oke, Pak Ustadz Febri, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Oke, all, mungkin cukup sekian di episode spesial Ramadan kali ini. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you again all next time. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakempurnaan bisa menjadi sempurna jika dilihat lebih dalam. Itulah al-al. Ciao.